Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Dr. Mahfudz Junaidi selaku pengaku mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasim Semarang yang saya hormati, moderator yang membantu jalannya diskusi yang saya hormati, serta teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua yang mengikuti perkuliahan daring yang saya hormati. Besar harapan kami teman-teman semua, lama kita tidak berjumpa secara nyata, perkuliahan alhamdulillah perkuliahan tetap bisa terjalin, bisa terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah insya Allah dengan perkuliahan yang langsung dipandu oleh Bapak Dr. Mahfudz Junaidi yang sangat aktif sekali, sangat banyak memberikan masukan kepada kami. Harapan kami semua yang mengambil mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini benar-benar akan mendapatkan manfaat untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik di kelas kita masing-masing. Walaupun saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga banyak instansi terutama kita sebagai guru masih banyak juga dianjurkan sampai saat ini masih untuk melakukan work from home atau teach from home, sehingga supaya pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada semua teman-temanku semua untuk jaga kesehatan, stay healthy, supaya kita walaupun tidak secara langsung melakukan pembelajaran terhadap anak didik kita bisa melaksanakan teach from home. Bismillah, akan kami mulai apa yang menjadi tugas saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Munifah, NIM 18200011206, mendapatkan tugas perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini dengan tema atau judul perbaikan kurikulum. Ada 9 poin yang akan dibahas dalam perbaikan kurikulum ini, tapi ini menjadi tugas 3 mahasiswa. Alhamdulillah kami mendapatkan giliran yang pertama untuk menyampaikan permasalahan tentang perbaikan kurikulum, sehingga apa yang menjadi tugas saya itu ada 3 prinsip atau 3 sub yang akan dibahas pada perkuliahan daring saat ini, yaitu tentang pemikiran perbaikan kurikulum, kemudian yang kedua prinsip-prinsip dalam perbaikan kurikulum, dan yang ketiga pendekatan dalam perbaikan kurikulum. Perlu diketahui bahwasanya yang namanya kurikulum itu menjadi sesuatu yang akan hangat atau akan sangat menarik bila kita perbincangkan, karena kurikulum itu terkait menjadi salah satu prasyarat terjadinya pembelajaran. Apalagi kalau kita melihat dari perjalanan pendidikan di Indonesia, hampir setiap ganti kepemimpinan akan ganti kebijakan, begitu juga kaitannya dengan pendidikan, biasanya akan diganti juga namanya kurikulum. Seperti kita pernah mengalami, mungkin panjenengan semua, teman-temanku semua, untuk saat ini kita melaksanakan kurikulum 13, itu pun kurikulum K13 yang direvisi, sebelumnya adalah kurikulum 13. Kemudian mungkin kita juga mengenal ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada yang namanya kurikulum CBSA, bahkan awal-awal dulu ada yang namanya kurikulum yang namanya pakai tahun, kurikulum tahun 1985. Tapi apapun nama kurikulumnya, kurikulum merupakan suatu proses kerjasama yang berkesinambungan yang dilaksanakan pada skala lebih kecil dan dilakukan pada aspek yang harus diperbaiki saja dalam lingkup pendidikan yang berlaku. Ini kenapa perbaikan kurikulum ini adalah masih dalam skala yang lebih kecil, karena perbaikan kurikulum ini nanti itu sebetulnya yang bisa melakukan
perbaikan kurikulum itu adalah pelaksana kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini itu adalah berarti gurulah yang seharusnya akan melaksanakan perbaikan kurikulum. Apalagi kalau kita menggarisbawahi apa yang menjadi kebijakan Mas Menteri kita, yaitu Mas Nadiem Makarim, bahwasanya dalam kurikulum saat ini lebih menitik beratkan pada kebebasan dalam belajar, yaitu ada 3 poin yang harus kita garis bawahi, seperti yang dalam perkuliahan kemarin sering disampaikan oleh Pak Dr. Mahfud, bahwasanya dalam kurikulum atau pembelajaran itu kita menitik beratkan pada kemerdekaan belajar. Ada 3 poin yang harus kita bawahi. Yang bahwasanya kemerdekaan belajar itu adalah yang pertama, itu adalah siapapun itu bisa kita jadikan sebagai guru. Yang kedua, bahkan siapapun itu bisa juga memposisikan diri sebagai murid, bahkan dimanapun itu bisa juga dilaksanakan proses pembelajaran. 3 poin inilah yang harus kita garis bawahi, kita sebagai guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Mahfud. Kalau kita pengen murid-murid kita itu sangat berkualitas, sehingga dibutuhkan guru yang berkarakter atau guru yang berkompeten sebagai guru penggerak. Artinya guru yang bisa memaksimalkan potensinya untuk mengolah murid, untuk mendesain murid supaya murid-murid itu menjadi murid yang berkualitas. Kembali ke permasalahan, 3 permasalahan yang menjadi pembahasan kami. Yang pertama adalah kerangka perbaikan kurikulum. Dalam kerangka perbaikan kurikulum ada beberapa hal yang harus kita sikapi, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dalam perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum adalah proses berkesinambungan. Namanya berkesinambungan berarti tidak berhenti, itu akan selalu terproses dari waktu ke waktu, itu namanya berkesinambungan. Sehingga memperbaiki kurikulum adalah suatu pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Makanya dalam pembelajaran seperti yang saya katakan di awal, gurulah yang sebetulnya yang harus melaksanakan perbaikan kurikulum. Karena perbaikan kurikulum itu juga merupakan suatu proses kerjasama, yaitu kerjasama yang melibatkan berbagai kelompok. Kelompok di situ otomatis kalau dalam pembelajaran guru sebagai pemeran utama, kemudian juga ada murid, juga mungkin juga terkait dengan tenaga-tenaga kependidikan atau kita sebut rangkaiannya itu adalah stakeholder, pemangku kebijakan pendidikan dalam suatu instansi atau lingkungan. Kemudian perbaikan kurikulum itu adalah merupakan pekerjaan yang tidak berhenti pada aspek yang harus dirubah, tetapi dapat dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu saja yang dirasa perlu diperbaiki. Artinya dalam perbaikan kurikulum itu kita hanya menggarisbawahi kekurangan atau stagnasi dalam pelaksanaan kurikulum itu. Misalkan ada kekurangan, itulah yang harus kita perbaiki. Tidak semuanya secara global itu kurikulum atau dalam lingkup skala kecilnya itu kalau guru itu kurikulum lebih disederhanakan kepada RPP kalau saat ini. Kalau bahkan untuk Mas Menteri saat ini itu RPP itu lebih disederhanakan. Yang terpenting mengandung 3 aspek. Di situ yang penting itu 1 harus ada kompetensi dasarnya, kemudian ada kompetensi intinya, kemudian ada indikator dan dilengkapi dengan evaluasi. Dari 3 ranah tersebut dalam kurikulum sekiranya mana yang perlu diperbaiki, cukup hal yang perlu diperbaiki itu saja. Kemudian yang kedua, yang terkait pembahasan yang kedua adalah pendekatan dalam perbaikan kurikulum. Ada beberapa pendekatan yang kita gunakan atau yang biasa digunakan dalam perbaikan kurikulum. Atau ada pendekatan direktif atau autorian, ada pendekatan studi kelompok atau dewan kurikulum, ada pendekatan pengembangan staf atau in-service training, dan ada juga pendekatan sistem pendidikan. Untuk lebih jelasnya tentang berbagai macam pendekatan perbaikan kurikulum ada 4 poin. Mungkin nanti bisa dibaca secara lengkap, sudah kami jabarkan dalam makalah kami.
Kemudian yang ketiga, yaitu yang menjadi sub pembahasan kami adalah terkait yang ketiga itu adalah terkait prinsip-prinsip dalam perbaikan kurikulum. Sekali lagi, pendekatan-pendekatan, 4 pendekatan yang kita gunakan dalam perbaikan kurikulum tadi, memang di antara 4 itu tidak ada pendekatan kita gunakan pendekatan yang paling baik atau paling dominan, itu yang mana tidak ada. Kita sesuaikan 4 pendekatan itu, yang lebih dominan itu yang mana tidak ada, sekali lagi. Tapi di antara pendekatan itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Tetapi untuk saat ini dari 4 pendekatan itu memang yang sering digunakan itu adalah pendekatan in service training. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelumnya, apabila dalam penyampaian makalah kami itu nanti ada kekurangan, mohon nanti melalui moderator bisa membantu jalannya diskusi ini. Dan sekali lagi kami mohon bimbingan kepada Bapak Dr. Mahfud Junaidi apabila kami selaku presenter ada kekurangan, ada kelemahan, karena memang kekurangan kami, mohon bisa diberikan atau arahan dalam diskusi kali ini. Dan kami mohon mungkin moderator sekali lagi bisa membantu jalannya perkuliahan ini, sehingga perkuliahan ini memang benar-benar maksimal walaupun dilakukan secara daring. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.